Oke, kita balik lagi di hari Senin ya. Senin. Sekarang hari 28. Senin, tanggal 28 Desember. Artinya kita udah mendekati penghujung tahun 2020. Betul. Kurang berapa hari ya? 3 4 hari aja. 3 ya benar. Iya, 3 iya, benar, 3 3-4 hari lah. Hari Kamis udah tanggal 31 dan hari Jumat kita udah menyambut tahun 2021. Oke. Dan aku lupa untuk salam sama kalian. Selamat datang di Ngobrol apa? Ngobrol apa aja ngobrol seputar apa aja. Buset, udah berapa episode kok? Jangan lupa ini udah lupa episode gitu loh. keberapa? Episode. Nah, dia juga ngomongin salah-salah kan. Masih pagi. Ini masih pagi banget ya, suasana liburan jadi kita masih sama-sama masih ngantuk. Iya, masih loading. Iya, loadingnya agak lama gitu ya. Oke, thank you buat kalian yang udah join mau lewat website ataupun lewat aplikasi. Thank you banget. Nah, yang dengerin lewat website jangan lupa juga download aplikasinya. Yang udah punya aplikasinya jangan lupa follow Instagram kita @askara radio streaming dan y.twr. Begitu. Komen juga bisa ya. Komen juga bisa, kalian bisa join, kalian bisa berkontribusi pagi hari ini lewat website ataupun lewat aplikasi. Di situ ada chat box yang kalian bisa manfaatkan untuk berinteraksi sama aku, Bias dan Tabita pada pagi hari ini yang akan nemenin pagi kalian sampai jam 10 pagi. 10. Oke, dan jangan lupa buat kalian yang ketinggalan dan pengen lihat versi visualnya, kalian juga bisa lihat besok hari Selasa jam 6 sore di Disciples Media. YouTube Disciples Media jam 6 sore ya. Ya, benar. Nantikan besok buat versi episode yang lain juga bisa ditonton di situ. Betul, yang lain-lain yang mungkin ketinggalan jauh, baru tahu ngobrol apa hari ini. Betul, bisa lihat di sebelumnya ada di situ. Betul, setiap hari Selasa dan juga ada video DM yang lain. Ya, boleh lah kalian tonton juga. Oke, kita langsung aja. Jangan lama-lama. Iya, ngobrolin apa, Pak? Tahun baru dong. Kan iya. Kemarin Natal nih, hiasannya sampai sekarang masih di sini. Masih Natal. Padahal enggak sih, barusan ku ambil kan. Iya, enggak apa-apa. Ya, ini bukan punyanya lagi. Iya, saya pinjam. Ya, ini jadi ada hiasan Natal tapi masih suasana tahun baru. Sudah suasana tahun baru. Iya, masih suasana Natal juga sih. Iya, masih libur, terhitung libur Natal tahun baru. Iya, ini kan makanya masih dipajang di sini nih. Oke. Ngomongin tahun baru, pasti ada tradisi ya, tiap negara, tiap daerah, atau bahkan tiap keluarga, ini pasti punya tradisi sendiri-sendiri. Kita sendiri. Nah, kalau kemarin kita ngobrol sama Kak Yeni itu punya tradisi sendiri di keluarganya. Aku pun sama punya tradisi tersendiri di keluarga aku. Dan pastinya dia juga punya tradisi tersendiri di hari tahun baru. Iya. Dalam menyambut tahun baru. Nah, tradisi apa aja sih biasanya yang dilakuin waktu tahun baru atau pernah dilakuin di tahun baru? Yang pasti kumpul-kumpul ya. Kalau itu siapapun, kalau bisa keluarga sebanyak mungkin kumpul. Nah, biasanya sih memang di rumahku yang jadi tempat kumpul gitu. Jadi biasanya pasti tanggal 31 atau tanggal-tanggal ini nih menjelang tahun baru tuh pasti kumpul. Udah rame. Kadang-kadang sampai nginep kayak gitu kan. Terus karena di Batu tuh banyak jagung bakar ya, jadi biasanya gitulah kita bakar-bakar sendiri apa di rumah gitu. Itu pasti sih dulu loh ya. Karena kan sebelum pandemi ya, tapi itu pasti sih karena sudah pasti. Jadi kayak untuk countdown lah, itu pasti countdown bareng di rumah gitu. Itu tahun lalu masih nggak sih? Bentar ya, aku nggak lupa nih. Kayak tahun lalu masih, tapi nggak di tanggal 31 deh. Oh gitu. Tanggal berapanya yang kumpul-kumpul. Terus satu lagi sih doa malam tahun baru gitu. Jadi kayak doa bareng-bareng baru party. Nah, tapi selain itu biasanya ini ada tradisi yang berhubungan dengan sifatnya itu pribadi. Biasanya kita bikin resolusi pribadi. Tahun baru. Resolusi tahun baru, resolusi tahun baru. Iya benar sih. Itu kan Bapak belum sarapan ya, Bapak. Tolong. Itu kan biasanya sifatnya pribadi gitu loh. Itu pasti ada kan. Dan identik dengan tahun baru. Biasanya jadi orang kayak tahun baru tuh identik sama yang namanya resolusi gitu. Kan sampai di misalnya kayak kalender-kalender yang dijual di toko-toko buku kan ada tuh langsung template-nya gitu. Oh iya, benar. Apa tahu. Sih 2021 list gitu-gitu kan. Misalnya bahkan ada jadi bahan jualan juga karena emang orang-orang kayaknya udah otomatis gitu tahun baru
apa nih lembaran gitu. baru. Lembaran gitu. baru kan seringnya hashtag New Year New Me Nah, gitu kan. bener. Gitu Nah, resolusi. itu menurutmu masih berlaku nggak sih? Untuk Anda pribadi maksudnya? Ada tahun dimana aku bikin resolusi, ada tahun dimana enggak. Kayak dulu ya waktu kuliah nih. Ada zaman tuh justru waktu kayak menjelang tahun baru sama awal tahun baru tuh masa ujian. Jadi ya udah stres sama ujian aja. Jadi malam 31-nya ya udah tiduran di kos aja, tanggal 2-nya ujian gitu. Jadi kayak nggak sempet yang bikin wah lembaran baru nih kita bikin resolusi apa gitu. Enggak gitu. Tapi ada juga yang benar-benar disiapin gitu. Pernah sih. Jadi nulis beneran resolusi 2021 resolusi tahun baru mau ini sampai lengkap gitu ceritanya. Ya walaupun resultnya ya nggak tahu lah ya. Belum tentu tapi sesuai ekspektasi. Artinya pas ganti mungkin ada efek psikologis juga kali ya. Jadi lihat 1 Januari itu berarti kayak lembaran baru otomatis gitu. Bener, jadi emang wajar aja banyak orang yang bikin gitu. Kalau dan itu sifatnya sendiri, baik lah ya. Baik sih. Kalau aku sendiri biasanya tahun baru itu tradisinya sama sih, kumpul-kumpul sama teman sama keluarga. Tapi biasanya kalau dulu waktu masih kecil ya sama keluarga. Karena masih kecil nggak boleh keluar kan kalau malam tahun malam gitu. Oh jadi sekarang kalau sekarang ya sekarang sudah nggak pernah dicariin kan karena udah gede. Jadi biasanya kumpul sama keluarga. Biasanya aku ada ibadah. Oh iya. Ya tanggal 31 malam itu ada ibadah, dan ibadah itu dibagi 2 sesi kalau di gereja aku ya. Oh iya. Sesi pertama itu jam sore. Terus nanti kalau mau ikut sesi kedua itu sesi ganti tahun itu malam sekitar jam 11. Jadi jam 11 malam sampai jam 1. Nah, itu pas jadi ke memang satunya itu. Iya, jadi memang ada ibadah pergantian tahun. Nah, tapi kayaknya semenjak aku kuliah aku udah nggak pernah ikut yang sesi kedua biasanya. Biasanya kumpul sama keluarga sendiri di rumah. Nah, setelah kumpul keluarga sendiri aku punya tradisi biasanya inilah lebih ke apa ya? Sifatnya refleksi gitu lah, bersyukur apa yang sudah terjadi di tahun sebelumnya, dan menyambut tahun baru ini ada baiknya untuk bersyukur sama Tuhan bahwa apa yang Tuhan perbuat selama 1 tahun ini semuanya baik, dan puji Tuhan semua sudah dilalui kalau itu wajib sih. Tuhan. Nah ya itu ada momen kayak gitu. Nah setelah itu sudah lepas keluar mama keluar dulu, dah. Balik mungkin tanggal 2 Astaga, tolong lo ya gitu. Karena resolusi nih yang pernah kamu buat coba yang tahun baru lo ya, bukan resolusi yang tengah apa segala macam, atau nggak pernah bener-bener tahun baru ya. Apa ya? Ada nih tahun 2017 ke 2018. Tahun 2018 itu aku punya resolusi untuk berinvestasi. Itu terlaksana nggak? Terlaksana dong. Gitu. Ya. Berarti ada lah ya, maksudnya resolusi. Dan itu sengaja dibuat pas tahun baru gitu. Ngidenya tuh pas tahun baru. Nah, ini kita kan sama-sama udah umurnya puluhan tahun nih. Ya, pasti kita udah melewati tahun baru itu berpuluh-puluh kali, nggak puluh kali, puluhan kali lah ya. Benar. Nah, pasti ada kesan tersendiri di tiap-tiap tahunnya. Kalau kamu sendiri apa yang paling berkesan nih di tahun ini? Enggak. Tahun ini, sorry. Tahun ini. Ngapain bahas yang lalu-lalu? Tahun ini apa yang paling berkesan? Kita nggak ngomong resolusi dulu deh. Apa yang paling berkesan? Aduh, banyak. Di tahun Bentar ini. Ya. Salah satu aja yang mungkin jadi salah satu boldnya gitu lah. Mungkin pas yang mana ya? Traveling kali ya ke Malaysia waktu itu. Itu benar-benar before pandemi kan. Jadi kayaknya kalau sekarang dibayangin lagi tuh entah kapan akan traveling lagi ke luar negeri itu udah nggak tahu lah ya berapa tahun lagi. Jadi mungkin juga momen pandemi ini jadi membuat traveling itu jadi makin lebih berkesan sih, lebih membekas karena ya ampun berarti tahun ini ya cuma itu satu-satunya gitu. Dan itu apalagi sama teman-teman ya, sama sahabatku satu ini yang susah banget diajak traveling, akhirnya bisa gitu kan, bisa ketemu di sana. Jadi mungkin highlight ya itulah yang paling untungnya tahun ini masih bisa lah kita merasakan jalan-jalan. Ya, dibalik yang lain juga sih gitu, yang berkesan ya banyak juga, cuma mungkin itulah yang kepikiran sekarang sih itu. Oke. Kalau aku sama sih, waktu itu kan kita juga bareng. Tapi kan Anda cuma sehari aja di Malaysia. Barengnya di Malaysia sama dia sehari doang, terus
pergi ke tempat yang lain. travelan sebulan ya kalau nggak salah ya, sampai nggak pulang-pulang. Yang paling buat aku berkesan adalah apa ya? Kayaknya semua itu tepat pada waktunya gitu loh buat aku ya. Aku lebih ke situ, lebih bersyukur tepat pada waktunya. Karena apa? Waktu aku berangkat kondisi itu masih lumayan kondusif. Dulu kan belum pandemi, dulu namanya masih epidemik. Masih di Cina doang kan. Walaupun udah menyebar waktu itu di Irak sama di Iran sama di Spanyol ya kalau nggak salah. Italia itu juga udah mulai banyak. Indonesia udah kali 2 orang kita berangkat. Kan belum banyak. Nah, di bandara kan kita selalu tanya, kalian ada ini nggak riwayat traveling ke Cina, yang ke dipisah Iran, itu ya. ke Korea, ke Jepang atau ke Italia atau ke Spanyol waktu itu kan gitu. Kalau pernah ada nggak boleh lanjut kan. Waktu itu gitu. Nah, kalau aku waktu itu timingnya pas banget semuanya. Jadi aku bisa traveling sempat keliling-keliling di Eropa sedikit, terus balik. Nah, balik ini yang paling berkesan justru pas balik. Karena aku waktu itu lagi nyantai-nyantai itu ceritanya aku lagi transit 2 atau 3 hari gitu di Singapura. Nah, waktu aku transit ini aku lihat berita kan, capek banget nih. Udah apa namanya istilahnya apa? Jet lag. Jet lag bangun bangun sama tidurnya nggak teratur. Nah, malam-malam itu ini nganggur gitu loh sama temanku nonton TV. Terus lihat sekarang udah jadi dari epidemi jadi pandemi. Nah, itu pas aku nonton itu diumumkan sama siapa itu yang orang WHO-nya itu dibilang bahwa ini bukan epidemi lagi, ini diumumkan jadi pandemi dan pemerintah Singapura saat itu memutuskan untuk menutup border. Menutup border dari manapun selama 2 minggu. Enggak sebulan, selama sebulan nggak boleh keluar masuk dari Singapura per tanggal 2 hari setelah berita itu diturunkan. Ini tepat banget ya. Dan aku 2 hari lagi. Terus aku pulangnya tuh besoknya kan. Nah, dia ditutupnya itu lusa. Gitu. Jadi kalau enggak pasti tinggal di sana ya. Betul. Nggak boleh pulang. Aku pulang pesawat jam 8 malam. Jam 12 malam itu border Singapura itu darat, laut, udara tutup. Jadi momennya tuh pas. Banget. Itu yang dan paling kerasa ya. Itu paling kerasa karena aku merasa bahwa di situ keputusan yang aku buat itu seperti ada pertolongan Tuhan gitu loh. Jadi aku memesan tiket dengan harga yang sesuai dompet, memesan hotel sesuai dompet dan waktu yang tepat banget, sangat tepat. Sangat tepat. Sampai di Indonesia juga nggak kenapa-kenapa. betul. Walaupun waktu itu awal-awal corona kan rasanya kayak parno banget gitu loh. Nggak kayak sekarang menurutku ya. Sekarang aku nggak terlalu parno justru. Justru waktu awal itu parno banget. Udah makin kesini nggak terlalu parno. Nah, waktu parnonya tuh batuk-batuk dikit terus dengar berita yang wali kota mana ya, Bekasi kah, yang ini yang Bogor bukan Askara siapa itu loh. Dia habis dari keliling-keliling di sana juga terus dia kena kan. Dan rupanya kelilingnya itu di hari yang aku keliling-keliling di sana juga. Gitu. Tapi memang kesita untuk pandemi sih tahun ini. Pikiran lo ya. Iya, betul. Bener sih, memang. Itu berkesan banget. Ya puji Tuhan sudah terlewati. Itu berkesan buat aku. Gitu. Nah, next ngomongin resolusi nih. Resolusi tahun barumu. Tadi kan kita udah bahas sedikit kan. Ada yang gagal dan ada yang berhasil dong pastinya. Untuk tahun 2020 ya? Iya. Ya, oke. Apa aja tuh? Wah, banyak. Yang berhasil apa, yang gagal apa? Kalau itu privacy nggak usah. Yang berhasil itu yang traveling tadi ya. Itu bener-bener resolusi dari 2019 kan. Dan itu direncanain pokoknya tahun 2020 harus berhasil kayak gitu. Itu berhasil, lumayan lah ya. By the way, sorry ku potong, by the way itu kita sempat ini kan, pesen tiket ulang kan. Hampir gagal kan? Hampir gagal karena tiba-tiba dibatalkan. Itu banyak rintangan banget sih. Iya, pesawatnya di-cancel terus kita harus berangkat pesen lagi. Bahkan konser yang menjadi tujuan utamaku ke Malaysia itu batal juga gara-gara pandemi. Itu tuh dihitung berhasil lah ya berangkat. Nah, sebenarnya banyak lagi perjalanan yang lain. Jadi emang sebenarnya 2020 nih dari segi mental sudah menyiapkan bakal sering pergi gitu. Mau traveling kemana gitu loh. Nah, tapi betul. Yang kelaksana kan. Jadi list ya. Udah lihat list, udah merencanakan mau kemana gitu. Tapi yang kelaksana yang cuma ke Malaysia itu gitu. Padahal bahkan mau ke Jogja aja nggak bisa.
Itu aja maksa sih habis dari Malaysia terus langsung ke Jogja itu kan. Terus mau ke mana lagi, Banyuwangi segala macam. Akhirnya Bali Bandung juga. Oh, Bandung, Bali. Banyak banget sama Medan. Karena memang 2020 mau di setting untuk banyak traveling gitu, resolusi kan. Cuma ya akhirnya ya karena pandemi ya sudah di gagal. Jadi emang gagalnya di bagian situ sih. Ya, oke. Tapi resolusi yang gagal itu sepertinya dirasakan orang seluruh dunia. Iya, gitu benar-benar. Karena problemnya sama orang seluruh dunia. Tapi ada yang berhasil. Apa? Ya itu tadi traveling. Oh, gitu. Dia aku berhasil loh tahun ini. Dia berhasil. Oke. Lumayan lah ya, not so bad lah. Tahun ini. Jadi kayak melihat traveling nggak kecapai semuanya, tapi yang dietnya boleh lah. Ya udah itu aja sih paling. Oke. Kalau kamu apa yang? Kalau aku yang paling yang gagal dan yang sukses. Oke, bukan yang berkesan ya. Yang gagal dan yang sukses tadi betul, traveling itu tadi. Oh iya. Traveling udah aku ceritain tadi ya, itu salah satu yang berhasil. Kalau yang gagal itu bukan traveling kalau aku justru. Apa? Traveling ya karena pandemi. Ya udah lah ya benar. Mau gimana lagi? Kalau aku waktu mau ngomong apa sih aku? Waktu yang gagal ini itu adalah soal pekerjaan sebenarnya. Akan aku punya pekerjaan di luar. Misalnya di luar aku ketemu di luar kantor, aku ada pekerjaan lain, dan di pekerjaanku di luar itu udah punya set target gitu bareng teman-teman. Oh, kita harus ini. Dan itu harus gagal. Walaupun itu pencapaian bersama sih, tapi aku merasa itu aku masukkan dalam pencapaian pribadi juga kan. Karena aku effortnya juga banyak di pekerjaan itu gitu. Jadi aku merasa karena pandemi ya, tapi nggak boleh menyalahkan pandemi juga sih. Tapi itu ada, maksudnya memang efek juga kan? Efek. Karena efek pandemi itu resolusi yang berhubungan dengan pekerjaan di luar itu akhirnya gagal. Oke. Gitu. Kalau ngomongin gagal dan berhasil. Iya. Kalau buat tahun depan berencana. Belum ada. Ngomongin tahun depan nih. Resolusi bikin apa enggak nih? Udah tinggal 4 hari loh ini. Ngomongin soal resolusi ya sebenarnya, resolusi memang benar identik sama tahun baru. Iya. Tapi kalau aku pribadi, resolusi itu sebenarnya nggak harus dibuat pas tahun baru. Benar. Sebenarnya resolusi kita bisa buat kapan aja. Menurutku sih seperti itu. Jadi untuk tahun baru ke depan ini sebenarnya nggak ada resolusi yang pengen ku capai. Untuk sekarang ya, tahun depan aku harus ini enggak. Tapi siapa tahu mungkin di bulan Januari aku pikiran aku harus buat ini, aku harus buat itu, buat ini. Nah itu bisa terjadi kapanpun. Dan momen starting pointnya nggak harus waktu tahun baru gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau kamu apa maksudnya tahun depan? Resolusi. Kalau ada nggak ada sih ya sejujurnya, karena ini kembali lagi benar-benar karena yang terjadi lah ya pandemi ini. Membuat aku pribadi nggak mau berencana panjang-panjang, jadi kayak lebih sekarang tuh live day by day aja. Dan karena maksudnya mungkin sepanjang tahun ini kita dapat pelajaran berharga kalau semuanya itu bisa berubah cepet banget, tidak diduga gitu kan. Kayak walaupun kita mungkin maksudnya ada di keadaan yang kita benar-benar nggak siap, nggak terbayangkan kan sama sekali gitu. Dan belum tentu tahun depan keadaannya lebih baik atau apa segala macam. Jadi mungkin lebih ya udahlah pokoknya tahun depan yang penting sehat gitu. Jadi bukan bentuknya resolusi yang dalam list ya, yang ada kayak perencanaannya gitu kan. Kalau ini benar-benar sejujurnya memang tidak ada sih, karena memang pengaruh besarnya karena pandemi itu gitu. Jadi yang penting sehat aja ya udah gitu. Tapi kayaknya sih lihat-lihat tadi sih browsing di Twitter, di mana kayaknya masih banyak orang yang semangat bikin resolusi 2021. Ada yang kayak apa tuh? Stop bentar. Stop check out Shopee. Kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak yang mungkin ada hubungannya juga karena selama kita di rumah aja kan seringnya belanja gitu mungkin. Jadi kayak resolusi tahun baru jangan banyak-banyak belanja. Mungkin ada yang kayak gitu memang. Iya benar. Terus resolusi yang paling sering juga diet sama workout ya. Itu sering banget tuh. Sering banget itu didengar di lingkunganku, teman-teman itu sering banget. Nah, harus lihat nih, kita lihat kan bahwa kita punya resolusi yang
macam-macam nih. Macam-macam. Dan resolusinya kadang waktunya nggak tahun baru. Tapi kalau kita ngomong tarik ke belakang sedikit, menurutmu itu resolusi itu penting nggak sih? Sebuah resolusi itu penting nggak? Sebenarnya penting ya. Oke. Itu untuk pada apa? Waktunya. Menurutmu? Waktu itu mungkin nginget pas dulu aku bikin resolusi itu ya. Jadi kayak menyambut tahun baru itu lebih dengan apa ya? Dengan ada tujuannya gitu loh. Jadi kayak lebih semangat aja. Apalagi perasaan itu tadi lembaran baru. Yang new itu kan bikin kita, iya kan? New Year, New Me. Sama kayak kan jarang tuh New Month, New Me nggak ada. New Week, New Me nggak ada. Tapi kan maksudnya kayak 2021 kan semuanya berubah, tanggalan berubah, apa segala macam. Jadi itu emang efek. Kalau mau buat resolusi, mau untuk apa ya, tambahan semangat, emang kayaknya pasnya tuh di tahun baru gitu kan. Maunya pasnya di tahun baru. Karena mungkin bersama dengan banyak orang yang lain yang juga bikin resolusi. Bener, gitu. Resolusi baru. Jadi mungkin itu ya apa ya, bikin semangat lah, bikin semangat. Jadi intinya itu penting ya. Ada pentingnya sih. Maksudnya pentingnya tuh di saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu. Kalau menurut aku sebenarnya memang penting. Ya balik lagi, tapi momennya nggak di tahun baru tadi. Karena resolusi itu sebenarnya nggak jauh beda dengan target kan, atau ekspektasi. Jadi kita kalau punya target, punya ekspektasi, momennya nggak harus tahun baru, tapi itu penting banget untuk punya target. Iya benar. Penting banget. Nggak yang kalau kita nggak punya, aja gitu kan. Kalau kita nggak punya target, kayaknya ngambang gitu loh. Tiap hari kita mau buat apa, jadinya bingung. Iya. Ini aku ngapain sih hari ini? Terus balik aja deh. Kayak gitu. Jadi itu penting sih. Penting banget memang. Punya resolusi itu penting, tapi ya menurutku balik nggak harus momen tahun baru. Iya bener sih, karena kadang suka terjebak ya, misalnya kita bikin resolusi mulai Januari, aku harus gini, tapi di tengah-tengah ntar kalau pas gagal gitu, ya udahlah sekalian aja tahun depan lagi gitu loh, kayak gitu aja terus. Makanya gitu ya udahlah, kok kayaknya nggak enak memulai sesuatu di Februari gitu sih, kadang-kadang emang lebih ke ini aja, ngada-ngada aja. Ngada-ngada. Itu sih resolusi tetap penting kalau aku. Tetap penting ya, penting banget malah ya. Enggak juga bisa. Karena untuk tahun ini sih benar-benar tidak bikin resolusi ya. Tapi untuk waktu yang tahun-tahun aku bikin resolusi itu terasa penting banget untuk mengatur rencana, apalagi ya, membuat lebih terarah gitu hidup nih. Iya benar. Tapi benar ya kan? Buat itu. supaya lebih terarah gitu. Nah, kita mau cek ini nih sekarang. Mau cek chatbox ya. Chatbox sebelum kita masuk ke sesi 2. Ada nggak? Coba buka di ytwr.org atau di aplikasi, apakah ada yang sudah bergabung? Resolusi. Coba cek ya. Sambil aku ngeliatin resolusinya orang-orang nih. Coba ada yang penting banget, ada yang apa ada? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa, tapi kita tungguin Oh, ini udah ada nih. Warmest greetings. Tidak boleh berhenti bermimpi. Resolusi tentang apapun untuk lebih baik dalam disiplin, dalam kerja sama tim. Kalau nggak ada tekad lebih baik, kasihan teman-teman di sekitar kita dong. Kalau kita jadi penghambat. Iya sih, benar. Iya. Ini dari Petra. Ada nggak sih? Udah lihat nggak? Belum. Mohon maaf, belum kebuka. Loadingnya lama ya di handphone Andanya. Nih. Aduh. Sorry. Mana? Mana sih? Ini Petra. Oh iya. Ini? Itu Bapak admin, Bos. Ini loh. Warmest greeting. Ya, setuju sih, dalam disiplin dalam kerja sama tim ya. Kalau nggak ada tekad. Iya, benar. Ya banget. Iya. Itu juga masuk dalam resolusi ya. Ada juga yang resolusi untuk lebih mungkin untuk yang bekerja dalam tim gitu, supaya lebih kompak. Iya. Lebih benar. Benar, disiplin. Ngomongin disiplin itu sebenarnya hal yang enteng kayaknya ngomong gitu loh. Oh, enteng sekali ngomongnya. Tapi sangat sulit banget. Itu resolusi salah satu, bangun pagi misalnya, itu susah banget loh. Ya, itu termasuk disiplin kan? Iya. Termasuk disiplin bangun pagi, disiplin soal makanan, disiplin menabung, disiplin ABCDF, HIJ sampai Z. Resolusi. Itu banyak banget kalau ngomong disiplin. Nah, disiplin itu kalau resolusi yang berhubungan dengan kata disiplin, itu sebenarnya butuh komitmen. Iya, pastilah seluruh resolusi. Iya sih, yang disiplin yang ini berhubungan dengan perubahan habit. Ya, itu butuh. Itu kan habit kan. Butuh komitmen. Aku pernah bahas di Desa Plus Media, aku lupa.
episode berapa itu udah lama banget. Kalau ngomongin soal habit itu ini berdasarkan penelitian yang pernah aku baca. Aku itu pernah bahas, aku beneran pernah bahas, mungkin aku bisa taruh linknya di YouTube besok. Nah itu bahwa sebenarnya kalau kita mengubah habit itu membutuhkan waktu sekitar 21 hari. Oke. Untuk mulai terbiasa gitu. Jadi mulai terbiasa. Kesulitan kita itu di 20 hari pertama untuk memulai ya. Tapi untuk mempertahankan itu 21 setelah 21 hari itu dan seterusnya. Itu yang susah banget. Itu yang susah banget. Jadi untuk memulai itu sebenarnya lebih mudah. Nah, tapi kerasa sulit karena di 21 awal itu adalah momen untuk gimana ya? Membiasakan diri. Nah, tapi setelah 21 hari biasanya orang-orang itu udah mulai terbiasa. Nah, tapi udah setelah mulai terbiasa, biasanya itu malah makin kendor. Oh gitu. Kok gitu. Aku bangun pagi susah ya dari dulu ya. Resolusi tapi Anda punya resolusi nggak? Bangun pagi? Sempat dulu. Karena dulu kan ada sempat kuliah jam 7 pagi. Itu kan susah sekali ya. Sempat ada Senin sampai ya beberapa hari lah itu. Tapi ya sebulan pun nggak berhasil gitu. Anda juga kayaknya aku sempat sebenarnya mau bersemangat. Loh, kalau bangun pagi aku sekarang bangun pagi terus. Oh gitu ya, iya salah kalau gitu. Mohon maaf. Cuman aku berangkat ke kantornya sering molor-molor gitu. Aku sesiang-siangnya bangun, biasanya jam 8 paling siang. Oh, oke. Nggak pernah lebih dari jam itu. Untuk tahun baru mau diubah nggak nih atau ya udahlah ya sama aja. Sama aja karena menurutku aku udah disiplin bangun pagi. Iya sih, aku yang gitu. Ya, jangan buka rahasia. Untuk bangun pagi aku sudah aman. Nah, tapi sebenarnya kalau ngomongin bangun pagi itu sebenarnya kayaknya sejak kerja gitu loh. Aku sering bangun siang. Baru. Kalau kuliah itu aku kuliah bener. Aku sering kuliah pagi juga. Oh iya. Dulu sering ngambil mending pagi lah, malam bisa main. Nah, iya benar. Malam sore atau malam bisa main. Dulu waktu kuliah malah aku sering kuliah pagi. Jadi aku sering bangun pagi, terus ke kampus ya. Walaupun kadang aku nggak mandi apa segala macam. Tapi itu ku alami. Kok dikasih tahu sih ke semua orang? Itu kan sudah lewat. Oh iya udah lewat. Udah lewat. Jadi aku nggak malu untuk cerita. Nah itu. Sering bangun pagi waktu kuliah, waktu sekolah apalagi kan sekolah kan masuknya udah pasti jam 7 setengah 8 kan untuk sekolah. Dari SD sampai aku SMK kayaknya selalu masuk jam 7, 7:04, setengah 8. Iyalah. Misalnya segitu, jadi pasti bangun pagi gitu. Iya, cuma itu untuk membiasakan lagi sekarang karena dulu kan kayak konsekuensinya itu lebih ini gitu loh. Ya ada punishment-nya kalau kita. Ada punishment. Kalau sekarang tergantung ke ya lagi itulah. Kayak kita nih mau telat bangun jam berapa juga siapa yang mau marahin? Iya, benar, konsekuensi di diri sendiri. Iya, konsekuensi di diri sendiri. Tapi itu memang Jadi ada resolusi yang itu bentuknya pencapaian, ada yang untuk perubahan habit ya. Iya, ada macam-macam. Tapi kalau in general 2 itu. Iya. Misalnya pengen mendapatkan apa gitu. Iya, pengen something, pengen beli A, B, C, D. Oh iya, aku ada satu nih. Aku pengen beli laptop. Tapi itu aku nggak pengen maksudnya. Kan udah punya. Waktu itu aku ceritain. Jadi waktu itu aku pengen beli laptop nih. Tapi itu keinginan beli laptop itu hadir bukan waktu tahun baru. Justru waktu pertengahan tahun. Aku pengen beli laptop lah, kapan ya? Waktu duitnya ngumpul kapan ya? Aku hitung-hitung, gajiku sekian, aku bisa menyisihkan uang sekian. Set. Nah, aku berarti bisa beli di bulan Desember. Tercapai. Malah nggak di bulan Desember, aku beli bulan awal November aku udah bisa beli. Waktu itu gitu. Itu salah satu target lah ya. Pencapaian yang bisa ku ya bisa didapatkan, bisa terlaksana. Itu termasuk resolusi walaupun nggak di tahun baru. Oke. Thank you sekali. Petra yang sudah join tadi ya. Aku coba refresh lagi apakah ada. Ini sambil aku bacain beberapa resolusi orang-orang ya yang aku lihat. Boleh. Ada nih, resolusi 2021 di Twitter. Berat badan ideal tuh kan. Ini paling ini ya. Oke. Paling sering ini maksudnya kamu bacain contohnya orang-orang, referensi dari orang-orang. Berat badan ideal, sehat fisik, mental dan finansial. Oke. Mau juga sih aku tuh. Self improvement dan less procrastination. Oke. Bebenah diri. Oke. Gitu. Ada lagi nih yang itu, stop check out Shopee, stop GoFood. Oke. Mungkin udah tabungannya terkuras kali ya. Jadi gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Oke. Terus habis itu ya banyak nih yang impulsive buying. Jadi resolusi 2021 nggak boros, banyak banget. Ntar lu ini lihat di mana sih? Di Twitter. Hashtag ini Twitter. Enggak cuma resolusi 2021. Oke. Aku lihat yang trending kok, trendingnya loh gini banget aja. Oh iya, jangan. Yang trending beda topik, Pak. Nyari. Lihat trending Twitter hari ini. Pijat plus. Terus ada yang
apa nih? Glow up. Oh ya, mungkin yang cewek-cewek kali ya, lebih apa namanya? Dandan, lebih merawat diri, self care gitu. Iya. Punya motor baru. Wow. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, ya betul. Nah, apapun itu resolusinya, kalau kalian pingin tercapai, rahasianya ada di sesi 2. Oh, Aku kasih tahu nanti kita bahas ya. Oke. Jadi sekarang kita udah selesai sesi 1. Kita udah selesai sesi 1, sampai jumpa di sesi kedua.